This komputer. Record in progress. Ya, ini tampilan MATLAB kalau kita buka kayak gini ya. Oke. Yup. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Alun kan? lah, alun. Lele. Teddy udah kelihatan belum gambarnya? Lah Pak. Lah, masa awak aja. Ini siapa? Daniel. Daniel nih harus pakai bahasa Indonesia nih. Jangan kita pakai bahasa Minang lah. Daniel, oke. Ini tampilan MATLAB-nya ya. Kalau kita buka MATLAB begini tampilannya. Ini ada namanya Simulink. Oke. Kita double klik Simulink ini. Aku pakai apa lama? Apa namanya? Oke. Maka tadi feedback tadi feedback volume. Nah. Oke. Jadi ambil ponen. Nah, itu. Setelah kita tadi buka ini tadi ya, buka Simulink ya. Simulink. Oke. Simulink. Habis itu tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan memulai gambar baru tuh dari blank model. Jadi model, di sini ada model, ada project. Jadi kita mulai dari membuka sebuah model, blank model. Oke. Ini kebetulan MATLAB versi terbarunya tapi masih trial 30 hari. Ya, tugas kita masih 30 hari. Oke. Seperti ini dulu, nanti ini agak lambat ini. Nah, tampilannya Bagi link downloadnya Pak Adi. Sorry? Link downloadnya. Download dari MATLAB langsung. Oh. Kita bisa buka website MATLAB, nanti bisa di-download langsung dari situ. Oh gitu. Terus diinstal, ambil versi trial aja, 30 hari lumayan kok buat belajar-belajar. Bisa kok langsung diinstal di komputer. Berarti Pak Adi download dari website MATLAB ya? Ya betul, di-download dari website MATLAB-nya langsung. Versi trial aja ya? Iya, versi trial aja, nggak apa-apa. Versi trial aja dulu. Kan semoga tugasnya nggak sampai 30 hari kan, lumayan 30 hari kan. Tapi kan nanti kalau memang nanti akan saya jadikan bahan skripsi, mungkin saya akan beli gitu loh, mungkin. Oke, kayak gini ya. Kayak gini. Selanjutnya yang paling penting itu adalah ini. Library browser ini. Di sini semua gambar, desain, semua macam ada di sini. Sama dengan apa ya? Visio, kalau pakai Visio kita gitu kan. Ada itu. Apa namanya? Kalau di Visio itu apa namanya tuh? Template-nya. Ya. Di sini kita pakai library browser. Di sini ada. Nah, untuk tugas kita lebih konsen sebenarnya di Simscape ini, Simscape. Nah, di sini letak elektrikal. Elektrikalnya dari sini. Oke. Elektrikal. Saya buka dulu ini saya ya, apa namanya project saya. Nanti saya buka project saya atau kita satu persatu kita ini dari sini terserah deh. Satu persatu ya. Coba dari awal aja dulu Pak. Oke, gini ya. Ini ada di elektrik kan. Elektrik. Di mana tadi kita buka? Di ini di apa namanya? Di Simulink, bukan Simulink tadi. Simscape. Oke. Catat aja. Nanti besok dia pasti akan ketemu kok.
Simscape. Terus pilihannya tadi elektrik, oke? Elektrik. Nah, tahap pertama kita membuat yang rangkaian sesuai dengan yang pesanan Pak. Ini kan kita harus ada sos 3 pasnya ya, 3 pasa ya, 3 pasa, oke? Jadi kita bisa ambil sos di sini yang elektrik 3 pasa, oke? Nah, saya nggak tahu di sini ada biru, ada hitam. Di sini kan warnanya biru. Ya, kita jangan pakai biru. Soalnya biru itu ada linknya gitu loh. Jadi kita cari source yang lain. Kita bisa pakai ini kok, bisa kita cari kok source. Oke. Kita cari dari sini. Klik ini. Oke, nanti dia akan keluar. Simulink source. Apa? Sorry. Nah, ini. Oke. Di sini ada 3 pasa. Kita cari. Tapi itu. Oke, ini 3 pasa. 3 pasa. Oh, dia harus hitam. Sama merah kan? Kalau pas ya, berarti harus hitam. Ini dari aja lebih gampang. Dari spesial. Kita cari sos di sini. Nah, di sini ada segala macam sos di sini, oke? Nah, di sini ada 3 pasa. Atau ini sama aja. Sekarang saya akan coba pakai ini. Oke. Jadi ditahan aja, dipindahin. Oke. Sos 3 pasa. Ya, atau ini. Ini bisa nih. Oke. Dia pakai dua tuh. Ini. Unmute dia dulu ketua. Oke. Ketua. Speaker ketua. Mic. Unmute ketua. Iya. Ah, oke. Oke. Di sini itu ada ABC, sebenarnya ini representatif terhadap RST ya. Kita double klik di sini mau lihat dalamannya. Kita bisa double klik. Di sini YG, karena sini ada grounding ya. YG. Nah, di sini pasa yang kita pakai, kita kan 380 pasa sesuai pesanannya ya. 380. Oke, untuk frekuensi kita menggunakan 50 kalau nggak salah ya. 50 Hz kan? 50. Oke. Play. Nah, udah sesuai nih. Ini kita hapus ya. Kita menggunakan ini aja. 3 pasa. Oke, komponen selanjutnya adalah thyristor. Oke. Kita bisa klik thyristor di sini langsung, bisa juga, bisa kita cari juga bisa. Thyristor. Sini ya. Nah, ini kan berbagai macam bentuk thyristor ini. Oke. Berbagai macam bentuk thyristor. Kita cari thyristor yang sesuai dengan spesifikasi kita yang ini. Kalau saya pakai yang ini. Ya, thyristor yang ini kita tarik aja. Nah, ini konstruksi dari thyristor. Ya. Saya putar klik kanan, saya putar ke atas untuk ini. Nah, thyristor ini di sini bisa diukur. Tapi kita tidak butuh pengukuran kan? Jadi bisa kita double klik, terus measurement potnya bisa kita hilangkan. Kita hilangkan, terus nilai yang lainnya kita abaikan aja. Ini tugas ini kok. Target kita kan cuman pembalik putaran doang, kan? Iya, pembalik putaran doang kan? Oke. Ini thyristornya. Oke. Thyristor. Nanti thyristor ini kita akan jadi ini thyristor. Thyristor itu prinsipnya kerjanya kan gini. Kita wiring dulu misalnya dari 1R ini. Kita klik tahan. Nih, ada wiring kan?
Oke. Terus thyristor dia akan bekerja jika kita trigger sisi G-nya. Jadi kita trigger dulu. Jadi kalau dia belum ada trigger, thyristor tidak akan bekerja. Dia tidak akan bisa mengalirkan arus. Jadi kita trigger. Gimana cara kita triggernya? Kita ambil di sini pulsa generator. Catat ya pulsa generator. Pulsa gen aja. Pulsa gen. Nah, ini pulsa generator. Nah, ini nanti yang men-trigger ini kita apa namanya thyristor kita ini yang men-trigger. Oke, dengan kita wiring dari output sini ke input sini ke G. Oke. Apa parameternya? Sebaiknya saya buka project yang sudah saya buat. Nanti akan tugas yang kita buat. Baiknya ini saya buka. Biar saya nggak ngulang, nggak akan lama banget loh, karena dia banyak. Sekarang bentuknya aja lo biar kebayang dulu deh. Bentuknya seperti apa yang tugas-tugas yang akan kita buat. Oke. Ini tampilan ininya nih, scope-nya, scope. Recovery. Oke. Tugas saya ada di sini. Oke. Apa nih? Benar aja. Secara keseluruhan tugasnya sebenarnya seperti ini. Oke. Seperti ini tugasnya. Saya sudah menjelaskan tadi soal source ya. Terus soal thyristor. Oke. Source kita kan 3 pasa. 3 pasa RST di sini ABC ya, cuman RST sebenarnya karena di 3 pasa ini dia hanya mengenal ABC aja. Dan kita akan memasang 6 thyristor di sini. 1 2 3 4 5 6. Oke. Karena kan kita mengarahkan listrik 3 pasa ini ya. Kalau 1 pasa mungkin cukup 1 aja. Cuman kalau 3 pasa cukup 2 aja, sorry. Kalau 3 pasa kita harus mengarahkan dengan 6 thyristor. Nah, intinya ada di generator sini, di power di pulsa generator. Jadi kalau kita lihat settingan ini bukan settingan ya. Pak Irwan, sedikit nanya Pak Irwan. Ya, silakan. PRS itu apa Pak Irwan? Hah? Nanya yang PRS sama PNT itu untuk apa Pak Irwan? Jadi kata. Oh enggak, ini penamaan saya. Saya yang mengasih nama. Ini saya yang mengasih nama. Iya. Ah betul. Ya. Itu tahu Pak. Nanti kita akan ke sini. Oh, oke. Ini saya aja yang kasih nama sebenarnya. Oke. Pulsa generator sebenarnya tampilannya settingannya tidak seperti ini. Oke. Cuman ini saya setting sendiri. Saya setting ya. Kenapa saya bikin 33,33? Karena di sini pulsa weight-nya itu percentage of period. Karena kita isi di sini satu amplitudo, jadi saya bagi 3 gitu loh. Saya bagi 3. Jadi 100% bagi 3 kan 33,3333 kan. Biar kita bisa membentuk satu gelombang, satu amplitudo gitu loh. Nah, ini pas delay-nya. Pas delay ini maksudnya ini thyristor kan memang kita tidak bisa maksud thyristor ini kan tidak boleh masuk secara bersamaan. Kalau dia masuk secara bersamaan, maka dia tidak akan bisa menghasilkan arus DC, malah acak jadinya. Malah mungkin bisa trip, mungkin ya, saya juga nggak tahu, berkemungkinan bisa trip. Cuman saya sudah mensimulasikan ketika saya masukkan thyristor ini secara bersamaan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Makanya thyristor ini saya masukin satu persatu sesuai dengan waktunya. Jadi di sini saya memasang waktu di sini 0,002 detik delay ininya, periodnya. Oke. Terus delay time-nya di sini, delay time-nya ini 60 kali
sorry, ini 0,002 ini ya, bukan 0,2, sesuai dengan period ini. Oke, sesuai dengan period ini. Jangan salah, saya salah masuk ini. Nanti yang lain masukin aja angkanya sesuai dengan yang ini. 0,002 per 360. Artinya kita membentuk satu radian kan, satu gelombang penuh, satu radian. Itu apa namanya 360 dibagi 6 karena kita punya tristor itu 6. Ya. Kita harus bagi 6. Makanya kita dapat 60 karena 360 dibagi 6 kan 60, betul nggak? 60 kan? Oke. Makanya di pulsa di tristor pertama, makanya saya kasih nama biar gampang saya menjelaskan. Saya kasih 60. Oke. 60 di sini. 60. Jadi dia masuk dengan delay 0,002 setelah dia mencapai sudut 60, maksudnya di titik 60 dia akan masuk, tristor akan bekerja. Tristor ini. Setelah itu kan berarti sini sudah ada tegangan kan? Di jalur sini sudah ada tegangan. Oke. Terus dia kan balik ke sini kan, cuman tristor sini kan nggak ada yang bekerja. Yang bekerja baru satu aja. Berarti dibutuhkan satu lagi tristor kan. Nah, di sini sengaja saya menggunakan pasat T untuk generator keduanya. Nggak apa-apa, kita pasang di R juga bisa sebenarnya untuk tristor kedua ya, urutan kedua ya. Tapi saya pasang ini di S. Saya udah simulasikan juga dengan R-nya juga ternyata bisa gitu loh. Tapi di sini saya menggunakan T. Oke. Nah, di sini saya tambahkan dengan 60 lagi, lihat. 120. Oke. 120. Jadi 60 tambah 60, 120. Oke, ini udah masuk. Oke. Yang kedua adalah tristor 2 kan udah masuk. Selanjutnya tristor 3 bekerja. Saya masukin tambah 60 lagi 180. Oke. Selanjutnya tristor 4 bekerja. 4-nya saya masukkan di sini ke R lagi. Jadi dari S saya masukkan ke R. Tristor 4 bekerja. Tadi 120 ya. Sorry, tristor 3 tadi berapa? Power generator 3 180. Oke. Saya masukin sekarang tristor keempat ditambah 60 lagi jadi 240. Oke. Setelah tristor 4 masuk, selanjutnya masuk tristor 5. Tristor 5 ditambah 60 lagi, 240 jadi 300. Dan terakhir tristor 6 masuk. Saya masukin 360. Jadi sempurna dia radiannya. Terbentuk radiannya sempurna. Jadi udah membentuk satu gelombang penuh dia. Dengan waktu yang berbeda-beda. Karena tristor kita tidak bisa menyuruh dia bekerja berbarengan. Tidak bisa. Saya sudah coba, ternyata memang tidak keluar apa-apa. Tidak keluar apa-apa, udah saya simulasikan. Saya juga nggak paham secara teori, cuman saya simulasikan, ternyata memang tidak keluar apa-apa. Oke. Ini sudah masuk dan DC-nya sebenarnya udah keluar, karena semua tristor udah masuk. Apapun pulsa ini kondisinya kan terputus lagi tuh. Karakter tristor kan gitu, yang penting dia di-trigger, jadi sisi G ini kita trigger, dia masuk. Ini pun udah diputus, tetap aja dia masuk. Dia tidak akan pernah terputus lagi. Terus masuk dia. Sampai nanti sistemnya kita matikan. Oke. Selanjutnya, kita perlu beban kan? Jadi dari source ke tristor, udah paham ya? Selanjutnya output tristor. Ini kan output tristor ini. 1, 2, 3 ya. Saya mempunyai satu beban DC mesin. Ya kita anggap aja ini motor. Ya, karena saya coba pakai motor, ternyata motornya itu ya berwarna biru, jadi pakai link, jadi agak susah. Jadi yang simpel aja pakai DC mesin. Kalau kita lihat karakter DC mesinnya ini, karakter DC mesinnya, jadi di sini ada pilihan konfigurasinya. Saya memilih pakai torsinya, kita pakai torsi load, ya. Terus kapasitasnya bisa kita mainkan. Kita mau berapa gitu loh ya. Di sini terserah, yang lain milih 500 ini sampai 300 volt apa terserah. Cuman saya milih yang 5 PK ya, 5 PK.
yang kecil aja. Oke. Nah, apa aja yang ada di sini? Apa aja yang ada di sini? Di sini torsi load. Jadi artinya sebenarnya ini motor bisa kita kasih load, bisa kita kasih load. Gimana cara kasih loadnya? Adalah kita panggil yang namanya kita masukkan nilai konstan. Oke. Gimana cara kita cari nilai konstan? Kita bisa panggil di sini. Kalau bikinnya ya, kita panggil konstan. Konstan. Oke. Nah, ini kita tarik keluar. Inilah konstan. Oke. Arti dari nol ini apa? Arti dari nol adalah benar-benar motor ini kita loadnya itu torsi loadnya zero. Artinya dia nggak ada load. Makanya saya bikin zero. Tenang, nanti kita simulasikan ketika dia ada load. Saya bisa simulasikan, nanti ada perbedaannya. Jadi saya anggap ini motor tidak ada beban, tidak ada load. Untuk yang ini, F plus F minus ini, saya juga tidak tahu apa ini. Ya, benar sudah tidak tahu. Cuman, kalau kita tidak masukin power DC di sini, itu mesin ini tidak bekerja, motor ini tidak bekerja. Makanya saya taruh power DC di sini. Jadi power DC-nya di sini kan juga ada plus minus kan. Untuk manggil power DC kita panggil source tadi bisa kok. Jadi kita masuk ke library Simscape tadi, terus electric, terus special power system, terus source. Nah, di sini ada nih. Di sini kan ada beberapa power nih. Power, oke. Kita bisa panggil power DC di sini. Power DC. Ternyata nggak ada ya. Di source ini berarti. Sorry. Di source ini berarti. Yang ini. Baterai, power DC ada di sini di bawah. Kalau nggak ada ya panggillah. Power DC. Power DC. Langsung panggil aja. Nggak ada. Oh, sorry. Source. Oke, kita panggil Simbuling 49. Mana ini? Oke. Oke, hati-hati ya, satu catatan ya, jangan menggunakannya warna biru ya. Oke. Kalau kita menggunakan ini, jangan menggunakan warna biru. Saya sendiri nggak tahu, itu nggak bisa. Mungkin nanti ada yang lebih expert menjelaskan kenapa nggak bisa warna biru itu. Jadi cari yang warna hitam. Cari yang warna hitam. Oke. Di mana? Pokoknya cari aja di sinilah. Saya nggak ketemu lagi, saya cari ini. Power DC seperti ini ya. DC power source. Oh, ini ada di sini nih. Tinggal saya blok. Saya panggil. Di mana sih letaknya? Oke. Copy. Kita cari di library. Oke. Nah, ini dia. Nih, ini warnanya hitam ya. Oke, ini dia power source itu. Nah, nilainya terserah kita mau isi berapa. Sorry. Tadi ada ini ada nanya. Oke, saya lanjut ya. Di sini saya pasang 100 volt, mau 120, mau 150 terserah. Cuma di sini saya pasang 100 saja. Kita kan nggak ngitung kan, disuruh kan. Kita cuma disuruh menyalakan motor ini kan. Intinya gitu aja, sesuai tugas lah. Oke, ini motor. Ini power input plus, ini power input minus. Terus ini M ini measuringnya, pengukurannya. Nanti saya jelaskan pengukurannya. Pengukuran di sini sebenarnya bawaannya dia itu ada 4. Ya, speed, armature current,
armatur current tahu ya, armatur di motor DC tahu ya, armatur di motor DC itu kalau kita motor AC apa ya, stator, rotor ya, rotor. Nah, kalau di motor DC kan ada kumparannya tuh, itu namanya armatur. Jadi yang dihitung adalah current-nya. Jadi arus yang mengalir ke armatur armatur winding-nya itu. Ini current. Ini torsinya, electrical torsi, Newton per meter. Jadi bukan torsi ini ya, tapi torsi yang dihasilkan oleh karena bagaimanapun namanya motor kan pasti ada torsinya, nggak mungkin free kan. Ini kan cuma tambahan, oke, kayak pompa itu kan tambahan kan, torsi tambahan kan, eksternal load itu kan. Sebenarnya internal loadnya sendiri kan ada. Nah ini di sini electrical torsi ini, oke. Ini namanya bus selector. Oke, ini bus selector. Jadi kita bisa mengeluarkan command out-nya dari sini, show block name. Nah, dia akan keluar. Ini namanya bus selector. Jadi bus selector ini fungsinya, jadi kadang-kadang measurement satu equipment di MATLAB ini sepertinya dia tidak satu. Kadang-kadang ada sampai 3, ada sampai 5, ada sampai berapa gitu loh. Ya. Tapi untuk mesin ini measurement-nya sebenarnya ada 4. Kalau saya jelasin lama di sini ada 4. Tapi kita butuh hanya 3 aja. Makanya saya keluarkan cuma 3. Oke. Jadi di sini kalau kita double klik dia tidak akan ada opsinya. Jadi di sini ada opsinya. Saya panggil ya bus selector. Gimana cara setting bus selector ya? Bus selector. Oke. Ini bus selector. Saya liatin kosongnya kayak gimana. Oke. Ini tinggal kita double klik. Bus selectornya kita double klik. Oke, dia kan seperti ini. Oke. Karena saya tidak hubungkan dengan apapun, maka nilai di sini kosong semua. Lihat, ada sinyal 1, sinyal 2 doang. Sesuai dengan outputnya. Coba sekarang saya akan sambungkan ini dengan measurement ini. Mesin ini. Coba kita lihat. Bedakan ya. Tadi kosong ya. Kita bedakan. Gimana bentuknya? Nah, ini. Berarti artinya mesin tersebut M-nya motor ini, measurement-nya ada 4 parameter ternyata yang bisa kita baca. Speed-nya bisa, armatur current-nya bisa, field current-nya bisa, sama electrical torsinya bisa. Cuman di sini saya akan memakai 2 aja. Oke. Sekarang signal 1, signal 2 akan saya hapus dulu. Signal 1, signal 2 tuh ini ya, outputnya ini ya. Outputnya ada 2 ya. Saya akan delete dulu. Oke, delete. Oke. Kita butuh ini doang kan? Speed. Kita tambahin. Dia akan pindah ke sini. Oke. Terus kita apa lagi butuh? Armatur current. Kita tambahin, dia pindah ke sini. Terus electrical torsi, kita klik. Kita tambahin, dia lari ke sini. Oke. 3 aja cukup. Terus kita akan kirim ke ini belum, ini baru nyimpan data doang nih. Kita akan kirim ke outputnya. Kita klik ini, terus ini, terus ini, play. Sorry, saya play dulu. Saya kirim lagi satu persatu. Saya kirim, oke, play. Nih langsung 3 dia. Sebenarnya langsung tadi sih. Nah. Kita udah lihat ya, dia 3 udah ya. Outputnya udah 3. Berarti kita bisa mengukur 3 parameter tadi. Ya, jelas ya. Makanya di sini saya bikin 3. Nah, ini pengukurannya ya. Ini yang paling penting itu adalah scope-nya ini, scope. Di mana scope-nya nanti kita akan lihat scope ini nanti ininya. Ini saya hapus ya, ini udah jelas ya, bus. Karena saya udah ada di sini. Ini bus selektornya akan saya hapus. Kita tidak perlu. Karena udah ada di sini, saya bikin. Ini namanya scope. Kayak apa tulisannya? Kayak oskiloskop itulah, scope. Scope ya. Nih. Ya. Nah, ini scope. Seperti ini. Ini scope. Coba saya tampilkan namanya ya.
Namanya saya akan tampilkan scope. Ya, ini dia. Scope ini defaultnya sebenarnya satu input. Ya, oke, satu input. Sementara kita kan butuh 3 input. 3 input, 1, 2, 3. Gimana cara bikin input baru? Jadi kita bisa klik kanan, blok parameter scope. Kita bisa buat. Oke, kita klik. Apa yang kelihatan? Nah, ini kelihatan tampilan scope-nya. Nanti kita perlu untuk simulasi ini nanti nih. Oke. Gimana merubah input dari file, terus number of input. Ini kan 1 tadi. Kita pasang 3. Oke. Terus ini layarnya kan cuma 1. Sementara parameter tadi berbeda-beda. Kan berbeda nih. Speed radian per second satuannya. Current ampere satuannya. Torsi satuannya newton meter, ya kan? Artinya kita tidak bisa kumpulin ketiga parameter ini dalam satu halaman. Jadi view-nya harus kita rubah layout-nya. Layout-nya bisa kita rubah dari sini. Nah, ini layout-nya. Kita bisa bikin berurutan 3. Nah, dia menjadi 3. Jadi masing-masing ini nanti trennya akan muncul di masing-masing tempatnya. Oke. Nanti kita akan lihat simulasinya. Paham ya? Kalau kira-kira kecepatan atau kurang paham langsung kasih kode ya, nggak apa-apa. Saya ulang, tenang aja. Asal jangan Paham, Pak Irwan. ya, Ada rekodnya. silakan. Ada saya record tadi. Oke. Oke ya. Oke, selanjutnya ini saya hapus lagi karena kita tidak membutuhkan. Sudah saya bikin di sini. Sesuai kok dari tadi kok. Oke. Dari beban, ini beban tadi ya, sampai ke bus selector, sampai ke scope. Udah paham ya? Saya anggap udah paham ya. Silakan nanti kalau nggak paham bertanya aja. Nah, ini hanya aksesoris yang saya buat. Oke. Aksesoris yang saya buat. Apa aksesorisnya? Aksesorisnya adalah voltage atau voltmeter. Apa tegangan, pengukur tegangan. DC ini saya ukur tegangannya berapa sih gitu loh. Jadi sebenarnya iseng aja gitu loh. Ukur tegangannya sebenarnya berapa sih gitu loh. Ini bisa kita panggil, kita bisa ambil juga dari library ya. Ya, atau dari langsung library aja, measurement bisa kita cari. Oke. Di oh. Ya, kalau saya lebih suka mengetik sih ya. Kita nyari-nyari itu ya. Nih, measurement semua ya. Nanti bisa kita ada multimeter di sini, semua ada tentang measurement di sini. Oke. RMS, power, semua voltage. Nah, ini voltage measurement. Voltage measurement ini sama kan? Nih saya munculin namanya biar ini. Nah, ini adalah nama yang saya bikin-bikin doang karena ini bisa dirubah namanya ya. Oke. Apa parameter di dalam voltage measurement ini? Sebenarnya parameternya nggak ada apa-apa karena dia hanya alat ukur aja. Oke. Ini nggak ada parameter. Jadi kita tidak merubah parameter apa-apa. Beda dengan tadi di DC mesin, di bus selector, dan di scope. Itu kita harus membuat satu parameter. Tapi kalau di sini nggak perlu. Voltage measurement dan ini adalah current measurement. Saya buat apa namanya? Jadi di sini kita tidak menggunakan current transformer ya, karena ini bersifatnya langsung. Jadi langsung aja kita bisa pasang di sini current measurement. Current measurement itu kita bisa cari juga di measurement ini. Di sini ada current measurement. Oke. Multimeter, mempersment, current. Nih. Oke. Current measurement. Oke, sama ya. Oke. Kita hanya perlu, jadi masalah untuk soal wiring, kalau saya hapus dulu ini. Wiring aslinya ini. Jadi dari teristor ini kita sebenarnya kalau ini kita hapus, tadi saya ulang lagi nanti. Ini langsung dia ke beban ya, ke beban.
Dan ini dari bawah juga langsung ke beban sebenarnya. Bawah tristor ini langsung ke beban. Terus, nih saya nggak bawa, saya hapus. Aslinya, oh sorry. Janganlah, nanti saya harus manggil lagi dong. Oh nggak apa-apa, gampang manggil. Oke. Saya bikin aslinya dulu. Ini plus ya. Ini plus ya. Ini tadinya ke sini nih. Saya udah. Dipastikan ya ada dot di sininya ya. Dipastikan di sini ada titik hitamnya. Artinya wiring kita tersambung. Kalau tidak ada titik hitamnya berarti wiring kita tidak tersambung. Ini minus ke sini. Oke. Ini asli rangkaiannya. Jadi langsung ya ke beban ya. Nah, saya putus ini di beban ini saya putus gitu loh. Saya taruh satu current transformer di sini. Oke. Ini bisa saya delete dulu. Oke. Saya delete dulu. Jadi kalau kita gambar harus dari titik poinnya dulu, jangan dari wiringnya. Nanti dia nggak dapat. Ini ke sini. Oke. Sudah saya ini currentnya ya. Terus ini internal wiring ini ke scope. Nah, saya ada satu scope lagi. Ini saya bilang tadi aksesoris ya. Ini scope-nya hanya aksesoris. Jadi scope ini saya pasang 2 input. Jadi saya bisa mengukur current-nya berapa dan voltage-nya berapa dalam satu scope. Oke, dalam satu scope. Jadi saya udah punya 2 scope nih. Scope ini satu sama scope ini satu untuk pengukuran. Oke. Secara garis besarnya seperti itu tugas yang di. Nah, untuk masalah switch sampai saat ini saya belum ketemu. Sampai saat ini saya belum ketemu. Katanya dipasang switch ya. Switch di sini ya, banyaklah switchnya. Sampai saat ini saya belum ketemu. Nggak tahu nanti kita bisa share ke kawan-kawan lain, siapa tahu ketemu. Nanti untuk pembalik putaran ini kita akan merubah wiring aja. Jadi ini kan plus kan, plusnya ini nanti kita masukin ke minus, minusnya nanti kita masukin ke plus. Nanti bagaimana bentuknya nanti kita lihat sama-sama. Oke, udah jadi tugas kita udah selesai. Ini hanya variasi-variasi aja ini. Ini saya tambahin voltage, saya mengukur voltage ini berapa sih, bentuk pergerakannya kayak gimana sih, ini variasi aja nih. Intinya tugas kita itu adalah ini sebanyak 6 set. Oke. Tristor sebanyak 6 set, power source, oke, dan beban, oke, beban. Itu aja kan. Sebenarnya ada tambahan switch, cuman switch sampai saat ini saya belum ketemu. Tapi semua diurus diukur nanti. Nah, setelah rangkaian kita jadi kita tidak akan bisa mensimulasikannya, oke, tanpa kita memasukkan yang namanya, ini yang paling penting sekali dalam simulasi adalah utility ini, utilities ini. Sorry, bukan utilities di sini. Power GUI ini. Power GUI apa bacaan saya juga nggak tahu. Power GUI ini. Nih. Kita dapat dari sini. Jadi bisa kita pindahin ke sini. Oke. Ini settingannya adalah ada continuous, ada discrete. Ya. Discrete ini apa istilahnya, bukan dalam satu siklus, jadi kita bisa stop kapan aja gitu loh, sesuai dengan settingan ini. Cuman di sini saya lebih memilih continuous. Oke. Artinya dia akan bekerja seterusnya sesuai dengan ini kita sistem kita yang akan menyetop di tristornya, ada yang menyetop nanti. Oke, secara garis besar seperti itu. Coba kita running ini program, oke? Saya akan running ini program. Running ada di sini, langsung aja di running, dia nanti akan compile sendiri. Oke. Kita running. Kita lihat ada error enggak? Running 8. Ini lihat dari sini ya, dia akan persentasenya akan naik. Oke. Running. Kalau dia ada error, dia akan muncul. Oke, selesai. Berarti dia tidak ada error. Contoh, saya putus satu wiring dari sini, oke? Saya putus, bukan itu. Satu wiring dari sini saya akan putus, oke? Tunggu.
Lihat. Oh, dia masih posisi running dia. Tunggu. Masih posisi running. Oke. Saya putus ya. Sekarang coba kita running. Apa yang terjadi? Masih jatuh. Errornya muncul. Oke. Error ada di sini. Bisa dibaca errornya, inputnya itu loh. Zero crossing signal input. Oke. Pasti error dia. Artinya kita tidak sukses gitu loh. Kalau kita running, ternyata dia tidak muncul error, berarti kita rangkaian kita apapun yang terjadi, tapi rangkaian kita sukses nyala gitulah. Mau nyala seperti apa itu urusannya lain. Yang penting rangkaian kita itu bisa nyala. Tapi kalau ada rangkaian kita memang tidak sesuai, maka dia errornya akan muncul gitu loh. Nah, kita sambungin lagi ini. Oke. Nah, sekarang kita running dari scope. Kita bisa double klik ini scope ini. Kita butuh reading ini kan. Nah, ini scope-nya saya. Oke. Oke. Ini scope-nya. Lihat. Kebetulan di sini saya project ininya, simulasinya saya sudah menampilkan yang namanya ada tanda garis di sini. Oke. Cursor measurement. Sekarang coba saya hilangkan dulu. Oke. Ini bentuknya. Oke. Sekarang kita bisa running juga dari sini. Beban kita masih zero ya. Lihat. Beban kita masih belum ada beban kita ya. Oke. Beban belum ada beban. Saya running coba sistem ini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Di sini ada torsinya, di sini armatur current, dan di atas ini adalah apa tadi? Speed ya. Oke. Saya lihat. Apakah yang terjadi? Speed motor kita. Oke, saya pasang lagi kursornya. Nah, kursor biar kita gampang bacanya gitu loh. Kursor 2, saya konsen di kursor 2, oke. Kursor 2. Kursor 2 ini. Kapan kursor 2 bekerja? Sebenarnya ini hanya variasi juga. Bisa kita panggil speed. Ini speed ya. Ini kursor di kursor 2, ini kursor 1, kursor 2. Kursor 2 itu setelah 7,5 second bekerja. Oke, di sini ya, setelah T-nya 7,5 second ya. Berapa speednya? 641. Satuannya adalah radian second ya, radian per second ya. Berarti speednya ini dengan motor dengan spesifikasi motor yang seperti tadi ya. Sorry ya, dengan spesifikasi mungkin kalau dirubah spesifikasi motor nilainya pasti berubah. Saya berapa tadi? 5 PK ya. Oke, 5 PK saya tadi. Kalau dirubah pasti nilai itunya akan berubah. Oke. Mana? 641. Terus berapa nilai armatur current-nya? Current-nya motor tersebut. Nih coba lihat. Pada titik ini ya, pada titik ini 3 berapa nih? 3,3 ampere. Oke. Terus berapa nilai torsinya? Torsi ini yang penting nih, torsi bukan yang penting sih. Torsinya 2,3. 2,3 di bawah ini 2,3. Oke, di bawah. Sekarang kita buktikan jika load kita naikkan, Oke. Ini load. Oke. Konstan, loadnya konstan ya. Jadi tidak ada unsur berubah apapun. Loadnya konstan, yang berubah itu nanti adalah motornya, yang akan mesinnya akan berubah. Tapi loadnya konstan. Saya bikin misalnya 10 lah. 10 apa itu saya sendiri juga tidak tahu 10 apa sih gitu loh. Pokoknya saya bikin 10 loadnya. Oke. Kita akan coba lagi. Tadi kita lihat lagi. Speed aja, 641 speednya ya. 641 speednya pada 7 ini ya. Terus current-nya berarti 3,3.
Terus load-nya, electrical torsinya 2,3. Saya kasih 10 tadi ya, coba kita running sistem kita. Saya running. Coba lihat berapa nilainya. Coba lihat. RPM-nya aja udah tahu jauh turunnya ya. Karena kita udah kasih beban motor tersebut gitu loh. Speed-nya. Speed-nya aja udah turun berseparuh. Jadi tadi kan 341, sekarang jadi 322 speed-nya. Rendah sekali ya. Karena udah kita bebani. Terus ampernya sini pasti naik ampernya. Ampere. Ini current. Ampernya di sini titik 2. Ampernya udah di 15, di 16. 16. Oke. Udah 16 ampere tadi 3,3 ya. Udah ampernya juga sendiri udah naik. Terus load-nya, electrical torsinya juga udah naik. 11. Oke, ini ya, 11 ya. Ini 10 di sini kan. Di titik sini udah 11. Jadi naik semua kecuali speed. Speed pasti menurun karena kita udah kasih beban kan. Oke ya, perbedaan ada beban dengan tidak ada beban. Oke, sekarang saya akan nolkan lagi beban ini. Kita balik. Dosen memintakan kita pasang switch. Cuman kendalanya sampai sekarang pun saya tidak ketemu switchnya. Yang lain juga mungkin belum ketemu gitu loh, switch itu. Jadi gimana saya mengakali? Jadi wiring ini saya rubah. Jadi dari positif ini saya larikan ke negatif. Dari negatif ini saya larikan ke positif. Saya balik. Oke? Saya balik. Coba kita running, apa yang terjadi? Dengan beban 0, kita balik ke 0 lagi ya, dengan load 0 ya. Apa yang terjadi? Kita running lagi program mesin kita. Look, running. Apa yang terjadi? Coba lihat. Nah, coba lihat. Speednya menjadi minus kan? Artinya dia terbalik putarannya, radiannya terbalik. Ya, terbalik. Semua itu menjadi minus, nilai-nilainya ini menjadi minus semua. Karena kenapa ini bisa menjadi minus? Kenapa? Harusnya kan ini kan plus kan, tapi ini menjadi minus karena memang karakter motor kita setting standar biasa. Aktualnya sih enggak, mana mungkin sih. Karena bentuk dari karakter mesinnya kita tidak merubah apa-apa gitu loh. Jadi sama aja kita pasang satu current transformer di situ, harusnya kita rubah, pasti dia menjadi minus kan. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya aktualnya nggak minus sih. Ini hanya menandakan bahwa arusnya sudah terbalik gitu. Berubah gitu. Itu aja sebenarnya. Saya tidak bisa menemukan switch. Siapa tahu ada teman-teman lebih expert bisa menemukan switch-nya. Oke. Terus bagaimana dengan ini? Antara current dan ini saya normal pembalik udah benar ya, udah paham ya. Ini saya siasati dengan merubah wiringnya. Oke. Pak Irwan. Ya. Si Ahmad ketemu switch-nya Pak Irwan. Ahmad, Ketemu. Bisa itu kita butuh sebenarnya kayak gini nih. Apa namanya sih? Ahmad Munazir. Namanya apa namanya? Nama itunya, nama switch-nya. Tahu nggak? Ahmad Munazir. Enggak, nama switch-nya apa tahu nggak namanya di library? Nanti coba saya tanya deh. Oke, nanti coba saya tanya. Switch-nya seperti apa?
Saya bilang saya bukan ini ya, saya cuman baru tahu juga, cuman apa salahnya saya bagi gitu loh. Dikit gitu loh. Oke. Aduh, baterai Pak saya. mau nanya Pak, Oh Pak, ya, silakan. itu input tegangannya ada 380 ya Pak ya? Iya betul, saya setting tadi 380. Oh, telat tadi ya. Nanti saya coba Iya saya sorry Pak. lihat karakter source ya ini ya. Ini tripas source-nya ya. Lihat itu YG, YG karena saya merubah satu itu menjadi ground ya, ini titik ground ya. Terus ini 380 sama frekuensinya 50. Saya taruh. Oke, itu settingan power source-nya kita. Terus si ini sendiri apa namanya power generator pulsa generator ini saya setting sebesar 1 radian per 6 karena kita mempunyai 6 teristor, sementara kita harus membentuk 1 radian. Nah, tadi di awal tadi saya jelaskan, mungkin belum menggabung tadi, mungkin ini masalah settingan dari pulsa generator kita. Oke, 1 amplitudo terserah, ini 0,002 saya bikin, cuma saya salah bikin di sini, harusnya ini 0,002 per 360. 60 kali 0,002 kali 360 untuk teristor pertama yang bekerja, pertama aktif. Jadi ini yang pertama aktif. Yang kedua aktif, power pulsa generatornya tinggal kita tambah 60, jadi 120. Terus dia sampai di teristor terakhir, teristor 6 ya, pulsa generator 6 menjadi 360. Berarti udah 1 radian gitu loh. Gitu. Jadi teristor tidak bisa kita fungsikan dia berbarengan. Saya udah simulasi berbarengan, ternyata tidak ada hasil apa-apa. Tidak ada hasil apa-apa. Ini sengaja saya buat juga, ini tambahan juga, sengaja saya buat untuk melihat gelombangnya seperti apa sih. Ternyata gelombangnya memang acak-acakan. Gelombangnya acak-acakan, jadi tidak rapi serapi ini loh. Ya, saya lihatkan ya gelombangnya seperti ini nih. Ini hasil dari simulasi kita yang terakhir tadi. Coba saya zoom ya. Lihat itu. Nggak rapi kan gelombangnya kan. Nih. Efek dari teristor ya. Karena mungkin dia berbalik lagi ke nama DC kan. Terganggu dia kan gelombangnya. Ini bentuknya. Ini gelombang DC-nya seperti ini. Oke. Tuh yang ini. Hasilnya. Ini aja aksesoris saja, saya bikin aja aksesoris. Sepertinya ya kayak gitu. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Karena saya juga baru belajar 2 hari ini, saya tidak menguasai juga. Katanya ada yang lebih expert, cuman sepertinya maksud saya mengadakan ini, kasihan kawan-kawan yang memang belum sempat ya, karena saking banyaknya tugas ya. Kebetulan tugas saya cuma 2 doang. Saya ambil mata kuliah 2 doang, jadi nggak terlalu terbebani tugas. Cuma tugas saya terbesar sekarang adalah memang proposal skripsi. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau ditanyakan, silakan. Pak Irwan, saya Ya. sebenarnya belum ada install nih. Ada yang ini nggak ya? Link open source-nya ini. Jadi gini, saya juga tidak punya source-nya. Jadi kita masuk ke website MATLAB-nya langsung, terus kita install dari situ. Install dari situ aja. Dia punya trial 30 hari kan, lumayan 30 hari. Jadi MATLAB saya ini adalah MATLAB yang saya install dari website resminya. Jadi website resminya. Lumayan 30 hari trial. Oke. Kalau Pak Ketua gimana? Udah pakai ini juga? Kawan-kawan yang lain mungkin. Baru lihat punya Mak Munazir nih malam ini. Makanya kami ngopi bareng tadi nih. Kebetulan ada WA dari Pak Irwan kan, ya langsung tangkap aja. Mantap, Pak. Ini rencana besok mungkin mau download dulu dari yang source yang dibilang Pak Irwan lah nih, biar bisa juga nanti mana tahu apa panggil mau displaynya kan, nggak ada softwarenya, kalang kabut nanti. Kalau nggak salah harganya cuma berapa ya? $50 atau $60 gitu ya? Segitu harganya kalau nggak salah.
Kalau ada yang pakai buat skripsi ya mending beli aja gitu loh. Masalahnya di laptop kantor nggak bisa install software sembarang Pak Irwan. Ya itu masalahnya ya. Lagian juga ini Pak, ya Pak silakan. mau nanya lagi. Itu yang ini kalau terlambat maaf ya Pak. Ini kan motor DC. Itu kan ada port F-nya itu memang dihubungkan ke sesama port F juga ya? Di sini kan ada power nih. Nih. Saya nggak tahu. komponen. Saya sendiri nggak tahu ini apaan ya. Mungkin saya harus cari tahu lagi ini apaan. Tapi ketika saya tidak kasih power, motor ini Iya tidak nggak bisa dia. Iya, nggak bisa dia. Kemarin kayak gitu sih. Tapi karena portnya itu nggak nyangkut ke port lain, jadi dia error. Iya, betul. Makanya saya pasang di sini power source. Saya kasih 100. Mau berapapun nilainya boleh di sini kok. 100 saya udah pasang sampai 150 juga nggak apa-apa. Kerja juga motornya gitu loh. Pak, jadi untuk mengakali si switch-nya itu, Bapak tadi menghubungkan positifnya itu ke negatif dan agak negatifnya ke positif. Kayak gitu kan ya, Pak ya? Ya, betul, betul. Itu, tapi kan kemarin kan simulasi Bapaknya kan yang 2 switch itu off, 2 switch on. Terus dibalik lagi sebaliknya kayak gitu. Berarti ini 2 switch yang off ini kita anggap A positif itu ya yang kita hubungkan ke negatif. Tapi yang A negatifnya itu tetap ke tetap kebalik ya dibikin, berarti A positif ke negatif, A negatif ke positif, itu udah melambangkan dia dua-duanya di close gitu ya Pak? Betul sekali. Memang itu tujuan, makanya pasang 4 switch. Biar nggak tabrakan. Makanya dipasang 4 switch. Jadi murni dia dari positif ke negatif, negatif ke positif gitu. Hanya itu aja fungsinya. Tapi Switch. ini masih 2 switch Pak? Harusnya 4 switch. Saya nggak pakai AF itu ya? Enggak, saya nggak pakai switch. Ya tapi untuk mengakalinya Bapak cuma pakai yang A positif A negatif aja kan Pak? Iya, saya delete ini. Ini wiring ini saya hapus dan wiring ini saya hapus. Pindahin lainnya. Saya pindahin lainnya ke sini. Terus yang negatif ini saya masukin ke positif sini. Udah. Berarti nanti Sorry. dari analisanya berarti kan dua-duanya negatif ya, speed sama torsinya itu. Berarti ini Sarah masih kurang paham sih sebenarnya Pak tentang dia bekerja di kuadran mana tuh. Berarti dia bekerja di kuadran mana aja Pak selain kuadran 3? Maksudnya dia bekerja Si mulai speed mutar. sama torsi. Iya, dia berputar setelah di switch-nya itu di close, itu bekerja di mana aja kan, tujuan analisanya kan kita harus tahu di mana dia bekerja di kuadran mana kan. itu sebenarnya switch itu murni sebagai pemutus saja. Jadi Iya, jadi saya sendiri memang sampai sekarang itu switch saya belum ketemu gitu loh. Makanya saya juga belum bisa menganalisa itu bekerja di kuadran mana atau gimana, ataukah dia mulai dari awal lagi. Karena kalau MATLAB kan tidak bisa kita fungsikan dia lagi online, tidak bisa kita mainkan dia kan. Jadi dia satu siklus doang kan kalau MATLAB ini. Artinya kalau switch itu kita pindah, kita harus matikan dulu gitu loh. Sistemnya tidak Ketika motor yang lagi. ya. Masalahnya seperti itu. Ya mulai dari awal lagi gitu loh. Jadi tapi kemarin Pak, ya silakan. Lanjut. Oke, lanjut dulu Sarah. Ini kemarin tuh Bapaknya menjelaskan kan Pak, siapa dosen kita? Pak Teddy aja lah, Pak Teddy. Ya, nggak perlu Pak Teddy ya. Kan dia ngejelasin kan apa namanya tuh gambar si motor DC itu yang 3 fasa, tapi pakai yang gambar. Nah, tapi di situ bisa langsung dibaca sama Bapaknya kalau dia tuh bekerja di kuadran 1 dan kuadran 4 kayak gitu. Itu bisa ada yang bantu jelasin nggak? Soalnya kan kalau dari gambar aja kayak susah gitu nentuinnya kok bisa dia itu bekerjanya langsung kita tahu di kuadran 1 dan kuadran 4 ketika F1 yang F2 di close atau R1 R2-nya itu yang di close. Apa karena putarannya itu sesuai jarum jam dan melawan jarum jam atau gimana ya? Saya rasa praktis itu, Mbak Sarah. Kenapa?
best practice-nya sama Ya, ya kalau menurut saya ya kita tanyakan aja ke dosennya besok seperti apa. Yang penting Iya. kita bisa merangkai dulu gitu kan. Terus jalan udah ada proses dulu kan ya Pak Iwan ya di Medpetnya. gimana? Udah ada progresnya dulu Pak Iwan ya Medlabnya. Ya intinya Daniel mau gitu. nanya Pak Irwan di chat, di kolom chat. Ya intinya gitu. Ya, Intinya dan kita progres dulu deh gitu loh. Hmm. Hmm. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Apa ini pertanyaannya nih? tulis Oskloskop. Daniel. Oh, pengaruh ke oskloskop. Apa nih pengaruh? DC voltage source di mesin dari oh gitu. Oh ini ya. Coba ini ya dirubah ya. Saya rubah misalnya ke 120. 150 lah. Ini maksudnya ya. Seperti tadi ya. Yup. Oke, coba ini saya rubah ke 150 dalam beban 0 ya. Coba kita efeknya seperti apa. Running. Cara merubah-rubah ini tadi udah paham lah ya. Ini skopnya ya. Skopnya bisa 3 input, bisa 4 input. Bisa sampai 12 input kalau nggak salah. Oh, sorry wiringnya tadi masih wiring kebalik ini. Saya rubah dulu. Wiringnya masih kebalik putaran tadi ini. Saya pindahkan dulu ke hasilnya biar enak lihatnya. Ini minus ke minus, plus ke plus. Oke, kita coba lihat hasilnya 100. Memang di sini sih akan banyak pertanyaan kita ke Pak dosennya setelah kita lakukan dulu, kita buat dulu loh. Ada progres gitu loh. Nanti kita akan tanyakan gitu hal seperti itu tadi itu. Oh iya, Bang Teddy, itunya naik ternyata speednya. Ini naik Pak ya. Speednya tadi ketika dia zero, sorry, 641, sorry turun jadi 455 dia dari 641 tadi. Iya, turun dia jadi 455. Jadi kita naikkan tadi jadi 120 ya. Untuk current-nya sendiri itu 1,7 ya juga turun. Turun semua ya, bisa ya? Rumusnya saya nggak tahu, besok lama dosen dan nerang rumusnya. Cuma ini turun juga. Jadi intinya sebenarnya saya ini kan sebenarnya hanya biar ada progres aja gitu loh bagi yang masih bingung. Pak, Ya, Pak, silakan izin boleh ulang yang dirubah tadi, Pak. dirubah yang mana? Oh ini. Yang Oh, ini. pertanyaan si Pak Daniel tadi. Nih, Iya, Pak. 150 ya. Kenapa ada yang ditanyakan? Oh, amplitudonya Pak Iwan. Amplitudonya. Amplitudo voltage ya. Karena kan mau lihat, karena kan yang di kuadran itu hubungannya antara torsi sama radian. Sama omega kan, Pak. Iya. Torsi Nah, ini sama ketika nilainya dinaikkan ya, Pak. iya, ketika nilainya dirubah. Nilai voltage source-nya ini. Oh, berarti ini untuk switch yang F1 sama F2 ya yang bekerja. Bisa jadi. Saya butuh itu sebenarnya juga input seperti itu. Apa efeknya gitu loh. Makanya dibuka juga Nah, saya belajar. iya, mau mencoba. Iya. Terbayang kan bisa dicoba-coba kan? Iya, Masih ada waktu. Oke. Kalau nggak diginiin nggak ada progres khawatirnya kawan-kawan nanti gitu loh. Sementara waktu kita udah mepet. Besok paling ya waktu kita ya. Tuh tujuannya seperti itu.
Pak, izin bertanya karena kerjaannya kan nggak kayak gini ya Pak. Untuk TL itu beban sendiri itu kalau realnya itu maksudnya gimana Pak ya? Ini Ah, ini sebenarnya nilai konstan yang dimasukkan ke torsi load. Jadi artinya gini, logikanya ya, ada sebuah iya motor, Pak. ada sebuah pompa. Pompa kan terdiri dari pompa berputarnya kan karena ada motor. Nah, pompa kalau bekerja, kalau pompa doang bekerja kan kalau nggak ada apa-apa kan kosong kan, kapitasi kan, betul nggak? Dimasukkanlah itu liquid ke dalam air gitu. Berarti ada load yang berubah di situ kan. Torsi loadnya berubah-ubah kan, sesuai dengan pressure suctionnya lah gitu kan, medianya lah berubah-ubah. Nah di simulasi MATLAB ini kita bikin torsinya konstan. Artinya beban itu nilainya kita masukin konstan gitu loh. Paham? Paham Pak. Jadi Oke. sekali aja jadi tidak, Iya. kalau kita kan bisa lihat di scope-nya ini tadi nih, nilainya tetap gitu loh. Jadi setelah sekian detik dia tidak ada perubahan apa-apa lagi. Tuh, lurus saja dia. Karena memang nilainya konstan. Cobalah kita aktual, kita pompa beneran pompa gitu ya, pasti ini lompat-lompat dia nih. Kelihatan dia perbedaannya. Atau kita pasang speed sensor di situ pasti akan ada fluktuasi dia. Berapapun nilainya tapi pasti ada fluktuasi gitu loh. Karena pasti berbeda-beda, load-nya berubah-ubah gitu. Nah, sementara di sini kita masukkan konstan. Ya, di situ. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mbak Yuna sama Mbak Sarah ngambil dari linknya juga ya, dari webnya juga ya. Kemarin ambil di alex71.com yang crack gitu Bang, yang 2016 kalau Yuna. Iya, sama Sarah juga. Boleh dong dibagi Open dong. source. Saya nggak ada. Nah, Tapi tambah kemarin linknya. installnya di komputer kantor, lagi nggak di kantor loh. Di kantor Pak. Boleh dong saya Ntar deh dibagi. coba Yuna kirim ntar ya Pak. Saya nggak ada, makanya terpaksa yang resmi saya download gitu. Versi trial ya ini ya. Versi trial. Tapi biasanya versi trial nih yang paling bagus tampilannya Pak Irwan. Iya, ini 2023 ini soalnya nih. Di 2023. Soal pulsa generator ada pertanyaan? Pulsa generator, kenapa mesti nilai-nilai tadi? Ya. Satu putaran Pak Iwan ya. Sudutnya untuk Iya, satu betul. putaran ya. Satu kuadran, oke. Jadi saya masukkan teristor. Jadi gini, ini sengaja saya nomorin ya, teristor 1, teristor 2, teristor 3, teristor 4, teristor 5, teristor 6. Sesuai dengan urutan kerjanya. Masuk pertama, masuk kedua, masuk ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau ada yang bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh juga. Saya sudah coba juga, ternyata bisa juga gitu. Yang penting dia tidak masuk secara bersamaan, itu intinya. Ini intinya di sini nih, hati-hati di sini. Di pulsa generator ya, settingannya ya. Kalau enggak Penting sistem, satu kan Pak Iwan ya. 160, 2, 120, betul. 3, 180 ya. Ya satu kuadrannya 360 dibagi 6, karena kita kan punya 6 nih kan, 6 tristor kan. Dibagi 6. Kita mulai dari setelah dia bergerak kan, jadi mulai dari 60. Jangan mulai dari 0, mulainya dari 60. Nanti di 360-nya dia kan balik lagi ke titik itu kan. Satu putaran kan. Dan ini kita men-settingnya satu amplitudo ya. Satu amplitudo. Makanya persentasenya sendiri menjadi 3,33% karena ada dicacah 3 ya. Dari 4 titik dia dipotong 3, jadi memang 30%. 33 dari 100 itu 33,333 dapatnya segitu. Silakan kalau penasaran dirubah-rubah nilai itu apa yang terjadi bisa dilihat kok. Bisa dilihat kok. Nah, nilai itu. Pak, tadi kenapa Pak dibagi 3 itunya?
Karena angkanya jadi saya menggunakan satu amplitudo satu ya. Saya juga belum merubah juga ini menjadi 2 atau menjadi 3 gitu ya. Tapi ini satu, makanya dia itu satu gelombang penuh ya. Satu gelombang penuh itu dibagi 3. Dia kalau kita lihat gelombang sinus di 3 fasa, masuknya gelombang itu karena dia kan generator itu kan punya apa namanya, generator itu kan punya kumparan ya. Coba kita perhatikan gelombang, coba kita pasang sebuah oskiloscope di sebuah generator, pasti dia akan masuk 3 fasa itu di 3 titik pada satu amplitudo gitu loh. Makanya dibagi 3 gitu. Dia Oke, tidak, oke. Makasih ya, Pak. kalau dia bareng berarti satu fasa namanya kan. Makanya dia berbeda-beda kan. Ada namanya, kalau kita tahu teknik, saya bukan orang elektrik ya, jadi saya juga orang listrik ya, jadi saya juga bingung juga jelasinnya. Tapi setahu saya seperti itu. Seperti itu. Jadi ketika ada synchronizing kan, nah di situ letaknya kan. Kita mensinkronkan 1-2 generator, dia udah sama. Oke, oke, Pak. Paham ya untuk masalah kenapa dia harus kita bagi 3 ya? Karena kita settingnya satu amplitudo dan 3 fasa gitu loh. 3 fasa. Dia harus masuk di situ, dia harus masuk dalam 3 RST itu harus masuk dalam satu amplitudo. Ya. Ada lagi? Yang jelas dibuat aja dulu ya, biar kita ada progres ya, sama-sama ya. Ya, ada progres dulu Pak Iwan. Kita sama-sama Semangat. usaha kok. Saya juga belajar, kita sama belajar. Saya baru 2 hari ini tahu MATLAB, benar. Cuman karena saya tahu banyak yang expert ya, cuman belum berani mungkin membuka diri ya, belum berani, bukan nggak mau ya. Karena membuka diri itu kan ada berbagai macam cara juga. Nah, saya kebetulan 2 hari ini saya coba belajar, oh ternyata begini. Ya siapa tahu lah teman-teman ada mungkin ada yang lebih tidak tahu dari saya akan kasih tahu gitu. Mungkin gitu loh. Tujuannya sebenarnya hanya itu. Dan tentu yes, oke. Itu sebenarnya target kita. Semoga ini semua lah. Dan ingat ya, target kita skripsi ya. Jangan terlena sama tugas. Mungkin ada yang lain untuk tugas ini yang perlu ditanya? Yang penting dibuat aja dulu. Kalau dia nggak bisa di running berarti ada masalah, cari gitu lah. Itu aja intinya. Yang penting ini nih ya, jangan lupa nih power ini nih. Ini ya. Ya, ngambil power GUI tadi di mana opsinya Pak Iwan? Apa? Ini Power GUI ini ngambilnya di mana tadi? di library ya, library di sini. Di sini, oke. Kita kan tadi pakai Simscape ya. Kan ya? Library ya. Terus spesial power system ini. Nah, Spesial power system. ya, yang paling bawah dia ada itu. Ini dia nih. Oke. Ini ke dalam ya. Iya. Ini kita. Kalau enggak tanpa ini kita tidak bisa simulasi. Kita tidak bisa simulasi. Jadi ini penting untuk simulasi. Tindakannya lah sistem kita. Oke. Ada yang lain mungkin? Di Indonesia ada jam berapa sekarang nih? Hampir jam 11:30 ya. 12. Pas 11:30, Pak. Ya saya belum, azan Isya juga belum di sini. Oke, kalau masih ada silakan. Neil, udah dapat suite tadi kan udah dapat suite-nya Neil. Iya tuh, mana tuh suite-nya tuh? Bisa kita coba suite-nya. Apa nama suite-nya? Tadi udah dapat suite-nya. Iya, namanya gitu loh. Nama di library-nya ini namanya apa gitu loh. Itu penting tuh. Biar bisa itu cari. Kita running malam ini Neil. Disconnecting coba, Pak. Saya pun nggak tahu sih. Coba Dis- kita disconnecting. disconnect. Ini mungkin salah tempat nih Pak Irwan. Varian konektor Live ini. Enggak, saya pun nggak tahu, Pak. Kami ngumpulnya tadi tempat Pak Irwan.
Live musiknya keras sekali makanya saya keluar. Iya, coba kan Kalau nanti ya. kemarin Sarah coba search switch kan, tapi switchnya itu portnya itu harus kan portnya itu nggak ada yang dua, portnya itu lebih dari dua semua. Cuman bingung sisa portnya itu mau dikemanain itu Sarah nggak tahu. Mungkin Bapak bisa mengakali, coba aja nanti Pak. Bukan, itu bukan suite, itu bukan dari Simscape. Ini ya Simscape kayak seperti ini. Ya, saya kasih contoh ya. Ini kalau komponen-komponen kita yang berwarna biru, kita harus pakai link menyambungkannya. Nih biru kan? Ya kan? Ini tidak bisa kita connect langsung ke ini kita. Ke wiring kita yang di sini sekarang ini nggak bisa. Saya buktikan nih, saya sambung. Nggak bisa. Iya, kemarin nggak warna biru aja, Pak. Kemarin ada yang dia sesuai warna itu juga dia yang Nah, ya semua itu warna biru. Saya juga nggak paham, belum paham. Saya juga belum paham terus terang aja. Cuma saya menghindari yang warna-warna biru. Saya coba menghindari. Pak, Bapak search switch aja. Dia ada yang nggak warna biru, tapi dia sama warnanya dengan rangkaian Bapak ini. Cuman kemarin portnya itu berlebih aja, Sarah bingung nge-connectingnya. Berarti udah membuat juga ya. Nah, enak kali ini nih, Oh. sering ini. Ini ya. Yang pertama nih ya. Yang manual sih, Pak. Yang Yang manual manual. switch. Yang mana manual tuh? Ada tulisannya manual switch kemarin tuh. Ke bawah lagi coba, Pak. Oh, itu Pak, manual switch yang 3 tuh. Ini nggak bisa tersambung ini. Tidak Dia bisa kan connect harusnya dengan- cuma Kita harusnya kan tes cuma ya. 2 port aja ya. Ya, enggak, ini satu input aja boleh, nggak masalah. Ini switch-nya kan opsi nih. Jadi maksudnya nih, ini kan satu switch-nya kan normally close-nya ke atas nih. Kita bisa rubah dari GNO situ. satu. Tuh, satu dua double klik dia pindah kok. Tuh. Oke. Ini Anda tahu, ini bisa kita sambung nggak ke wiring kita? Nggak bisa kita sambung. Sebenarnya itu masalahnya. Oh, udah. Masalah seperti itu kemarin saya juga ternyata tidak bisa kita sambungin ke ini kita gitu loh. Ke wiring Iya, kita. kemarin udah coba semua nggak bisa juga emang. Iya betul, itu kendala juga. Saya juga kenal, kok nggak bisa saya sambungin, makanya saya abaikan switch-nya dulu sementara sampai ada nanti yang menemukan switch-nya. Makanya saya buka kelas ini juga cari tahu juga sih. Siapa tahu udah ada yang ketemu switch gitu loh. Jadi kalau diam-diam aja kan sama-sama nggak tahu nanti kan. Dibuka. Switch-nya saya terus terang belum ketemu. Saya udah coba berbagai macam switch di sini, ternyata belum ada satupun yang bisa saya pasang di ini, di sistem ini gitu loh. Nggak bisa, belum ada. Makanya salah satu ngakalin ya karena MATLAB kita hanya bisa simulasi di satu siklus, yaitu kayak gitu tadi. Kita tidak bisa merubah dia dalam kondisi dia running gitu loh. Jadi kita tidak, satu catatan ya, kita tidak bisa merubah actionnya, tidak bisa merubah kontaknya ketika dia dalam posisi running. Jadi harus kita selesaikan dulu satu siklus simulasi, nanti kita rubah, terus kita simulasi lagi. Mungkin banyak, pasti bisa, cuman mungkin di beda di ini, mungkin di elektronik di mana, mungkin ya belum saya paham juga ya. Ada mungkin pasti bisa lah. Cuman di sini itu nggak bisa gitu loh. Di sistem yang kita buat ini nggak bisa. Siapa tahu besok kan masih ada minggu nih, ada yang menemukan kan, bisa share juga ke kita kan, apa nama switch-nya. Saya semua berkendala masalah switch itu. Oke. Ada lagi? Om Teddy? Cukup Pak Irwan. Masih ramai di situ? Saya udah ini cabut duluan, besok pagi ada acara kantor Pak Irwan. Pulang Ya, duluan. Asik ya ngumpul ya. Saya juga pingin itu. Ngumpul pusing. Kalau saya di sini besok kerja, hari Minggu itu sama di Indonesia hari Senin lah. Jadi Minggu sampai Kamis kita kerja, cuma Sabtu libur. Sini kayak gitu. Makanya besok kalau pagi saya nggak bisa, sore. Kalau masih butuh sore besok silakan kontak aja saya aja, nggak apa-apa. Nanti kita siapa tahu siang ada yang ketemu switch-nya kan, ya kita bareng-bareng lagi. Siapa tahu ada yang expert yang bisa bikin kayak gini juga. Nanti kita bikin ini lagi, diskusi lagi gitu loh. Siap Pak Irwan. Tuh, siapa tahu ya, aturlah sama ketua lah. Pak,
semaunya narasumber aja. Bukan, Begitu mau ACC. ya yang saya bilang tadi masih apa bisa, cuman belum apa namanya belum berani lah gitu. Ya, oke lah ya. Mantap nih Pak. Hah? Ini udah 95% nih. Iya, ya saya lagi ya nama juga belajar. Semoga yang lain Pak bisa. Irwan, boleh nanti kita dikirimkan di grup layout ini Pak Irwan sama hasil grafik tadi. Oh gitu. Saya Iya. oke, nanti saya bisa screenshot. Filenya ini kan mana tahu bisa dicoba sama ini Daniel sama si Ahmad di programnya mereka kan. Paling mereka berupa filenya saya kirim ya. Ya, mereka punya cuma 2016 sama 2018 Pak Irwan. Oke, nanti saya kirim filenya ke ini. Ke grup. Nah, Siapa tahu bisa masuk gitu. Nggak tahu bisa masuk apa enggak ke situ ke WhatsApp sih. bisa kayak Pak Irwan. Kita coba lah ya. Ya. Oke lah, kita coba aja nanti. Apa salahnya mencoba? Oke ya, kasihan udah malam tuh di sana. Oke, Pak Irwan. Kita di saya di Makasih nih Pak Irwan. sore. Makasih Pak. Mohon maaf kalau ada Makasih, salah-salah. Pak. Semoga kita masih Makasih bisa Pak. seperti ini. Ya. Semoga menjadi amal ibadah Pak Irwan. Amin. Sehat-sehat. Amin. Amin. Udah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kawan-kawan, badai berlalu.